Salve saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita akan membahas salah satu premis yang bagi sebagian orang ini terdengar mengejutkan dan sedikit ofensif ya. Membuat mereka Protestan itu kepanasan mendengar pernyataan ini. Nah, pernyataan ini pertama kali dikeluarkan oleh Romo Patris, sehingga Romo dilaporkan ke Polda NTT. Apa perkataannya? Protestan lebih berbahaya daripada Islam. Sebenarnya ini bukanlah retorika kosong atau sekedar provokasi. Ini adalah analisis mendalam berdasarkan filsafat, sejarah gereja, kitab suci, dan magisterium gereja. Kita berbicara tentang realitas objektif, bukan soal perasaan. Ingat kata-kata agung dari Santo Thomas Aquinas, error non habet ius. Kesalahan tidak memiliki hak. Dan kalau kesalahan itu menyusup ke dalam tubuh Kristus, menggunakan nama Yesus, tapi menghancurkan otoritasnya, maka ia bukan cuma salah, ia adalah ancaman mematikan bagi jiwa-jiwa. Maka, mari kita bedah secara sistematis, siapa sebenarnya musuh yang paling berbahaya bagi keselamatan kekal umat manusia. Apa yang dimaksud dengan berbahaya? Dalam pandangan gereja Katolik, bahaya bukan diukur dari kekerasan fisik atau agresi militer. Bahaya adalah ketika kebenaran yang telah diwahyukan Allah diputarbalikkan lagi. Ketika orang-orang disesatkan, ketika keselamatan kekal mereka digadaikan atas nama kebebasan beragama atau tafsir pribadi. Di situ kita sedang bicara tentang bahaya, penyesatan jiwa. Seperti kata Santo Agustinus dari Antioquia, lebih baik dikejar serigala di padang gurun daripada ditipu oleh nabi palsu yang berkhotbah di atas mimbar. Kenapa? Karena serigala bisa melukai tubuh, tapi nabi palsu menghancurkan jiwa-jiwa. Maka dalam menimbang mana yang lebih berbahaya, Islam atau Protestantisme, kita harus bertanya, mana yang lebih mudah mengecoh umat beriman dan menjauhkan mereka dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Islam jelas musuh eksternal. Islam tidak menyamar. Mereka tidak mengakui sebagai bagian dari gereja. Mereka menolak Tritunggal, menyangkal inkarnasi, dan menolak ekaristi. Mereka mengakui Yesus hanya sebagai nabi, bukan Tuhan yang menjelma. Dalam hal ini, kesalahan mereka terang-terangan dan terbuka. Tidak ada tipu daya, mereka ada di luar. Paus Eugenius keempat dalam Konsili Firenze menegaskan, Islam adalah kesalahan. Titik. Tidak ada relativisme, tidak ada semua agama sama baiknya. Islam bisa kita lawan dengan apologetika. Karena kita tahu mereka bukan dari dalam. Mereka bukan serigala berbulu domba, tapi serigala apa adanya. Jelas dan transparan, bahkan dalam penolakannya terhadap Kristus. Protestan, musuh internal yang menyusup dalam gereja. Ini sangat berbeda total dengan Protestan. Mereka berkata, kami Kristen juga. Mereka mengangkat Alkitab, mereka menyebut Yesus, dan mereka mengklaim sebagai gereja yang sejati. Tapi kemudian mereka menolak sakramen, mencaci paus, dan merobek-robek tradisi suci. Mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka tidak di luar. Mereka menyusup ke dalam dan berpura-pura sebagai bagian dari diri kita. Inilah bahayanya Protestantisme. Pengkhianatan dari dalam. Mereka tampak seperti kita, tetapi mereka menyangkal kebenaran yang menjadi pondasi gereja. Inilah yang dikecam keras oleh Paus Pius ke-10 dalam Pascendi Dominicis Gregis. Para pemusnah iman sejati tidak datang dari luar, tapi dari mereka yang memakai nama Kristus tanpa tunduk pada gerejanya. Bahaya seperti ini jauh lebih mematikan daripada penolakan yang terang-terangan. Plato dalam Republik menjelaskan bahwa kebenaran itu tunggal, dan kesalahan yang paling berbahaya adalah kesalahan yang menyerupai kebenaran. Seperti bayangan di dinding gua, terang palsu bisa lebih menyilaukan daripada kegelapan yang nyata. Maka secara filosofis, kekeliruan yang lebih dekat ke kebenaran
justru lebih mematikan. Ini jelas dalam 2 Korintus 11 ayat 14 menegaskan bahwa setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan itulah Protestantisme, sebuah terang yang palsu itu. Islam jelas bukan terang, maka orang Katolik tidak mudah tertipu olehnya. Tapi Protestantisme, ia tampak seperti terang, tapi justru menyesatkan ke dalam kegelapan. Dalam Summa Theologia, Santo Thomas Aquinas membedakan antara yang belum pernah percaya seperti Muslim dan mereka yang pernah percaya lalu menolak iman, yaitu Protestan. Yang pertama disebut infidelitas pura, yang kedua infidelitas simulata. Dan menurut Aquinas, yang kedua lebih berat karena menolak terang yang pernah mereka terima. Orang Islam bisa diinjili dengan argumen dasar, tapi Protestan, mereka telah mencicipi Injil tetapi menolak kuasa gereja. Mereka bukan hanya sesat, mereka menghujat rahmat yang telah mereka terima. Dan dalam terang teologi moral, ini adalah pelanggaran yang jauh lebih serius. Santo Agustinus berkata, luka paling dalam bagi gereja bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bidah adalah kanker, karena ia memakai nama Kristus, tapi membunuh tubuhnya. Inilah Protestantisme. Mereka berbicara tentang Yesus, tetapi menolak kehadirannya dalam Ekaristi. Mereka pakai Alkitab, tapi menolak para penafsir yang sah, yaitu gereja. Santo Irenaeus pun menegaskan bahwa lebih mudah menyelamatkan orang kafir yang jujur daripada bidat yang menolak ajaran para rasul sambil tetap menyebut diri Kristen. Dengan kata lain, penyesat internal lebih sulit disembuhkan daripada penolak luar yang jujur. Karena kesombongan rohani lebih keras daripada kebodohan biasa. Apa buah dari deformasi Protestan? Yaitu relativisme, individualisme, dan akhirnya menjadi seorang ateis. Dengan menolak paus dan otoritas gereja, Protestantisme menciptakan jutaan paus kecil. Tiap orang jadi tafsir final. Sola Scriptura bukan menghormati kitab suci, tetapi membunuh maknanya dalam kekacauan opini pribadi. Dan dari kekacauan itu, muncullah revolusi Prancis, sekularisme dan liberalisme yang menolak tatanan ilahi. Seperti kata Paus Pius ke-9, revolusi modern adalah anak haram reformasi. Protestantisme bukan solusi. Ia adalah sumber kerusakan moral, sosial, dan teologis dalam dunia modern. Protestantisme bilang mereka mencintai Yesus, tapi mereka menolak tubuhnya dalam Ekaristi, menolak Maria sebagai bundanya, dan menolak sakramen yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Mereka menyebut nama Kristus, tapi mereka menyangkal misteri inkarnasi yang terwujud dalam gereja. Islam dengan jujur berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi Protestan menyebut dia Tuhan sambil menolak segala bentuk kehadiran nyatanya di dunia ini. Ini kristologi palsu yang menghina misteri Kristus dengan topeng deposi yang kosong. Dan justru karena tampak mirip, ia lebih berbahaya. Secara kesimpulan, Islam adalah musuh dari luar. Dia bukan bagian dari gereja. Dia tidak berpura-pura. Dia menolak Yesus dan dia tidak menipu soal itu. Tapi Protestantisme, ia menyamar, ia masuk ke dalam dan mengkhianati gereja dari dalam tubuhnya sendiri. Protestantisme adalah pengkhianatan rohani. Ia menusuk tubuh Kristus dari dalam. Ia merusak banyak jiwa sambil tetap memakai nama Kristus. Dan karena itulah, dari sudut pandang filsafat, teologi, dan sejarah gereja, Protestantisme adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Islam. Apa yang saya sampaikan di sini bukan opini saya sendiri. Ini adalah suara dari Bapak Gereja, para doktor gereja, dan para paus. Dari Aquinas hingga Agustinus, dari Konsili Firenze hingga Paus Pius ke-10. Semuanya menyuruhkan satu hal, bahwa kesalahan dari dalam
jauh lebih merusak daripada serangan dari luar. Bersandarlah pada tradisi, baca kembali Summa, dokumen Paus, dan karya Bapak Gereja. Semuanya sudah ada di sana. Tinggal kita mau dengar atau tidak. Dan ingat, menjadi Katolik bukan soal nama, tapi soal kesetiaan mutlak kepada gereja yang didirikan Kristus sendiri. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.